Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Bapak Zurinal M. Nawawi SAGMA, dan yang saya sayangi teman-teman kami sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Produksi dan Operasional dalam Bisnis. Langsung saja, saya Cahya Purwati Sinulingga sebagai pemateri pertama. Sistem operasi dan cara memulai operasi dan bisnis. Cara memulai operasi dan bisnis. Hal yang perlu diperhatikan untuk seorang wirausaha antara lain sebagai berikut, yaitu memilih lokasi yang tepat dan strategis. Yang pertama, lokasi usahanya yang mudah terlihat. Dengan bertempat pada area yang mudah terlihat, maka sudah pasti akan banyak memperoleh perhatian dan tentunya juga memudahkan untuk masa perkenalan dan promosi bisnis yang baru saja mulai dirintis. Yang kedua yaitu biaya membangun atau sewa tempat usaha. Jika Anda mampu dan memiliki budget anggaran untuk membangun sendiri tempat usaha di lokasi yang strategis, maka hal ini akan lebih menguntungkan dan menjadi value tersendiri. Yang ketiga yaitu akses yang mudah dijangkau. Poin ini adalah mengenai kenyamanan konsumen ketika akan menuju di mana lokasi usaha Anda berada. Yang keempat yaitu hubungan sosial dengan konsumen. Yang keempat ini adalah berkenaan dengan target pemasaran yang akan Anda capai. Istilahnya adalah segmen pasar yang tepat. Selanjutnya yang kelima terkait permasalahan perizinan bisnis dan usaha. Meskipun terkadang sering dilupakan, namun sebaiknya jangan pernah menganggap remeh masalah legalitas. Yang keenam yaitu lingkungan tempat usaha dan sekitarnya. Lingkungan sekitar tempat bisnis dan usaha adalah faktor yang akan mempengaruhi pandangan serta minat konsumen terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lokasi kantor usaha terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lokasi untuk kantor pusat. Nah, kantor pusat digunakan sebagai tempat membuat perencanaan untuk berbagai kegiatan, melakukan pengendalian atau pengontrolan terhadap semua aktivitas usaha, serta membuat laporan usaha kepada berbagai pihak. Jenis yang kedua yaitu lokasi untuk pabrik. Pemilihan lokasi pabrik membutuhkan pertimbangan yang hati-hati. Selanjutnya yang ketiga yaitu lokasi untuk gudang. Memilih lokasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa kajian yang dilakukan secara komprehensif sebelum menentukan lokasi sebuah gudang. Jenis yang terakhir yaitu lokasi untuk kantor cabang. Dalam pemilihan lokasi kantor cabang atau kantor suatu perusahaan multinasional, dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama tidak lepas dari strategi dan visi dari perusahaan tersebut. Serta faktor apa yang menjadi prioritas dalam pemilihan kantor tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Indah Kurniati Siregar. Kepada Indah Kurniati Siregar, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Kak Cahya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca Kak Cahya, yaitu B. Tipe-tipe toko dalam operasi bisnis dan telekomuting dalam operasional bisnis. 1. Tipe-tipe toko dalam operasi bisnis. Yang pertama, toko khusus. Dan yang kedua, toko serba ada. Yang ketiga, pasar swalayan. 4, toko kombinasi. Yang kelima, hypermarket. Yang keenam, toko diskon. Dan yang ketujuh, toko potongan harga. Yang kedua, telekomuting dalam operasional bisnis. Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran, bahkan manajemen. Selain itu, keuntungan lain yang diberikan adalah dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatnya margin pada perusahaan Anda. Baiklah, terima kasih kepada Kak Indah.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.